Goa purba yang pernah ditemukan 9 tahun silam kembali mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Parporabut Kabupaten Nganjuk dan Dinas Perhutani Kabupaten Nganjuk. Goa yang ditemukan di lereng Kendeng, masuk desa Sambikerop, Kecamatan Rejoso ini kondisinya sangat memprihatinkan. Ini setelah 9 tahun terbengkalai karena isinya dijarah besar-besaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang yang tersisa tinggal bekas-bekas luka dari stalaktit, stalagmit pada rongga goa. Menurut keterangan warga sekitar goa, ada 3 orang yang paling bertanggung jawab atas penjarahan stalaktit dan stalagmit goa. Hanya saja mereka telah memetik perbuatan jahatnya. 1 orang meninggal mengenaskan, 1 orang mengalami kebutaan total, dan 1 orang masuk penjara. Sejak peristiwa naas dari 3 orang tersebut, aksi penjarahan dan perusakan isi goa berhenti. Namun, kondisi goa sudah terlanjur porak-poranda, tinggal puing-puing yang berserakan di dasar goa. Kendati demikian, masih menyisakan kecantikan dan keunikan dari dinding dan atap goa. Masih terlihat jelas motif-motif artistik hasil dari tetesan air kapur membentuk guratan alami. Cahaya yang dipantulkan dari stalaktit stalagmit muda begitu menggoda, berkilauan mirip gemerlap bintang gemintang. Ada yang membentuk mirip palung-palung laut, ada yang mirip gapura kerajaan, serta ada yang mirip gumpalan mega. Selintas, wajah goa tidak begitu menarik ketika dilihat dari luar. Namun begitu masuk ke dalam rongga goa, tidak terbayangkan. Keindahan hasil tetesan batu kapur telah membentuk sentuhan dinding goa yang menakjubkan. Area di dalam sangat luas dan membentuk lorong-lorong pada beberapa dinding goa. Diperkirakan masih menembus lorong-lorong yang lain dan saling berhubungan. Selain ditemukan goa yang pertama ini, di samping juga ditemukan mulut goa yang cukup besar. Diperkirakan goa kedua ini menembus goa pertama. Hanya saja, lorong-lorong yang menghubungkan terlihat sempit dan gelap. Menurut Fajar Judiono, Kepala Dinas Parporabut Kabupaten Nganjuk, kondisi goa purba ini lebih menarik dibanding goa-goa yang sudah pernah ditemukan di Nganjuk, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam. Selain akses jalan sangat mudah, juga dekat dengan jalan beraspal jurusan Rejoso Bojonegoro. Goa yang kita kunjungi kali ini berada di desa Sambikerep yang tidak jauh dengan air Gerojokan Putri Ayu dan berada di sekitar calon bendungan Semantok yang merupakan potensi pariwisata di Nganjuk untuk di masa yang akan datang. Ini nama goanya apa, Pak? Sementara informasi dari masyarakat, goa ini dinamakan Goa Macan. Tapi nanti perlu dikaji berikutnya, barangkali ditemukan hal-hal yang spesifik yang merupakan nama ini. Sementara kita menyebutnya Goa Macan. Potensi yang menarik di goa ini apa, Pak? Goa ini kalau melihat tanda-tandanya sebenarnya bagus, cuma kali ini di ruang yang sekarang kita kunjungi ini sudah banyak dirusak orang, sehingga jenis-jenis batuannya masih nampak beberapa yang sebenarnya kalau kita lihat aslinya sangat bagus dan spesifik dan dibentuk dalam waktu yang sangat lama. Untuk pengembangan berikutnya barangkali ada ruangan-ruangan lain
yang mungkin belum terjamah oleh tangan-tangan manusia yang mencoba mengambil keuntungan di sini. Selain gua ini ada di dekatnya yang serupa Pak, gua serupa Pak. Sebenarnya jalur ini bisa tembus ke Gua Margotresno Ngluyu. Barangkali nanti di sekitar ini banyak potensi wisata yang apabila dikelola secara integral menjadi pelengkap, yang satu melengkapi yang lain karena objeknya sangat berbeda. Akses jalan seperti apa Pak? Sementara akses jalan masih biasa, sulit, jalan tanah, jalan batu, dan belum ada jalan aspal sampai ke jalan provinsi. Ya kira-kira panjang jalan yang perlu diperbaiki sekitar 1,5 kilometer untuk sampai ke jalan provinsi. Kalau ini dijadikan objek wisata alam Pak, kira-kira lingkungan yang akan ditata seperti apa Pak? Ya karena sekitar gua ini adalah lingkungannya hutan, sehingga penataan spesifik dan besar-besaran mungkin tidak akan dilakukan karena sudah mempunyai spesifikasi keindahan tersendiri sebagai hutan yang masih asli. Pohon-pohonnya masih cukup besar dan cukup rindang. Ini dibanding dengan gua-gua yang pernah ditemukan di Nganjuk yang lain Pak, kira-kira pembandingannya seperti apa? Gua di Nganjuk yang barangkali kalau Gua Margotresno menurut jenis batuannya sebenarnya bagus di sini. Jalan akses menuju ini apabila dikelola lebih mudah dan akses ke jalan umum, jalan provinsi lebih dekat. Kalau mungkin potensi gua-gua lain seperti di Mojodhuwur, di Pace, yaitu memang spesifikasinya berbeda. Kalau semuanya dikelola dengan baik, punya potensi yang hampir sama. Pak, ini bekasnya kan ada stalaktit, stalagmit Pak, terus rusak. Ini ceritanya gimana Pak? Pak bisa rusak? Nah ini yang kami belum menelusuri sampai di situ. Tapi dari ceritanya gua ini sebenarnya sudah pernah viral di sekitar 9 tahun yang lalu kalau tidak salah, dan saat itu foto-foto yang ada di media masih bagus stalaktit dan stalagmitnya. Tapi kali ini ketika kita berusaha mengembangkan potensi wisata di sekitar Semantok, ternyata sudah banyak berubah. Tapi kemungkinan masih ada ruang-ruang yang masih asli. Rencana renovasi ruangan ini nanti seperti apa Pak? Ini kan ada batu-batu berserakan dan lain sebagainya. Penataan objek tidak lepas dari anggaran, maka sebelum kami melangkah nanti kami akan melaporkan ke Pak Bupati potensi yang ada di sekitar sini. Kalau disetujui untuk pengembangan pemaketan pariwisata di sini, ya mungkin akan dilakukan pembersihan lebih dahulu dan pengamanan. Menurut Wahyu Dwi Hatmojo, Administratur Perum Perhutani KPH Nganjuk, goa yang ditemukan di kawasan milik Perhutani KBH Nganjuk masuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso bisa menjadi objek wisata intisan. Prosedur yang harus dilalui pihak perhutani bekerjasama dengan LMDH serta Dinas Parporabut Nganjuk untuk membuat kesepakatan. Hanya saja, akses jalan menuju objek masih terbilang sulit dan perlu penataan agar mudah dilalui. Sedangkan kawasan hutan jati yang selama ini menaungi goa nantinya bisa dijadikan hutan lindung. Ini kalau mau dikembangkan sebagai objek wisata, prosedurnya seperti apa Pak? Kalau wisata seperti ini nanti tahapnya tuh wisata rintisan Pak. Wisata rintisan nanti perhutani dengan LMDH. LMDH itu tidak bisa ditinggal Pak, soalnya mitra utama. Nah yang juga
penting Dinas Pariwisata, Pak. Nanti kita bicarakan, mungkin prosedurnya dari Pak Kepala Dinas nanti mengajukan surat, nanti kami akan proses. Seperti itu, Pak. Terus di sini kan banyak tanaman jati, Pak. Nanti Iya. kalau ditetapkan sebagai apa itu objek wisata, gimana menjadi hutan seperti apa, Pak? Ya nanti Pak, ini kan masih panennya masih lama ini. Nanti pada saat penyusunan rencana tebangannya itu pihak perencanaan pasti mempertimbangkan ada wisata di sini, bagaimana yang boleh ditebang, kira-kira radius berapa dari tempat wisata ini goanya. Jadi Pak, fleksibel kok. Jadi potensi untuk dijadikan hutan lindung, Pak? Bisa dijadikan wisata kan? Ya. Bisa, terbuka lebar. Hanya saja memang kan aksesnya agak sulit ya. Nah, mungkin wisatanya juga wisata minat khusus, kecuali kalau mungkin jalannya sudah dipermudah, nanti jalannya yang di alur itu sudah diperkeras, nah mungkin pengunjungnya bisa tambah banyak. Tapi kalau masih alami seperti ini, ya harus khusus ini orang yang mau ke sini. Di kawasan Rejoso Utara ini potensi wisata yang sudah dideteksi berapa, Pak? Ya yang kami sudah mau bicarakan dengan Dinas Pariwisata kan Pak, Gua Putri Ayu itu sementara. Nah, sesudah itu mungkin saya juga baru tahu ini Gua Macan ini sekarang mungkin ya nanti tidak tertutup kemungkinan Bendungan Semantok itu juga kita jadikan wisata, Pak. Karena kan kalau sudah jadi menarik itu air ya. Terus nanti green beltnya kan pasti ditanami oleh pohon-pohonan, nah pasti menarik pengunjung kalau daerah situ. Kalau yang di dalam hutan ya mungkin kita harus bersama-sama dengan pariwisata untuk mengidentifikasi. Goa Purba ini dikelilingi hutan jati. Struktur tanah membentuk bongkahan bebatuan sangat besar, tekstur bebatuan mirip karang bersekat-sekat membentuk lempengan. Bebatuan ini terbentuk dari endapan batu kapur yang jumlahnya sangat banyak, membentang sepanjang lereng Kendeng. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.